Mendengar kata gombong, yang terbesit di dalam benak hati Ustadz gimana? Kota kecil di pesisir selatan yang ramai. Gombong yang warga Muhammadiyahnya minoritas, tapi punya pengaruh mayoritas karena kesungguhannya dalam berkarya, melahirkan amal usaha. PCM Gombong sebagai juara satu sepak bola nasional. Mendengar kata gombong, yang terbesit di dalam benak hati Ustadz gimana? Kota kecil di pesisir selatan yang ramai, yang ramai dengan dunia bisnisnya. Yang kedua, Muhammadiyahnya sangat menonjol dengan rumah sakitnya, dengan universitasnya. Siapapun yang lewat, saya setiap lewat mesti nengok ke kiri. Oh PKU, oh universitas. Jadi saya selalu membayangkan Gombong itu Muhammadiyahnya sangat maju. Nah, itu ketika lewat Gombong, ketika terlihat Gombong itu kota kecil yang ramai, kemudian Muhammadiyahnya maju. PCM Gombong ini PCM yang sangat kreatif, inovatif ya, dan solutif. Istilah tiga itu yang saya sering perkenalkan. Gombong yang warga Muhammadiyahnya minoritas, tapi punya pengaruh mayoritas karena kesungguhannya dalam berkarya, melahirkan amal usaha. Saya yakin warga Muhammadiyah Gombong itu sangat sedikit, mungkin tidak ada 5% dari jumlah penduduk, tetapi karena kesungguhannya dalam berislam, kesungguhannya memahami bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu harus memberi manfaat, bahwa Islam itu harus menghadirkan solusi. Nah, Islam yang memberi solusi itulah yang ditampilkan oleh PCM Gombong, menghadirkan Islam yang memberi solusi terhadap persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan ekonomi. Karena Islam bukan sekedar untuk dikaji dalam pengajian-pengajian, tapi Islam harus hadir memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Dan PCM Gombong muncul, tumbuh, berkembang dengan sejarahnya yang panjang untuk hadir menjadi gerakan pemberi solusi yang dalam Muhammadiyah namanya gerakan tajdid, pembaharuan, menghadirkan pembaharuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan hidup. Gombong hadir untuk itu PCM-nya. Untuk mendapatkan cabang unggulan itu melalui 6 kriteria. Kriteria pembinaan jamaah, kriteria partisipasi, kaderisasi dan partisipasi AMM, leadership, manajemen dan SDM,
kemudian Aum unggulan yang kreatif, inovatif, solutif, pemberdayaan ekonomi sosial keumatan, dan daya pengaruh serta penguasaan media informasi. Nah, dari 6 kriteria itu, kenapa kemudian kaderisasi dan partisipasi Angkatan Muda menduduki nomor 2 setelah pembinaan jamaah dan ideologi? Karena Muhammadiyah di Gombong ini mati hidupnya ya, akan pendek atau panjang, daya juangnya akan lemah atau menguat, sangat dipengaruhi oleh pembinaan jamaah, paham ideologi yang pertama. Yang kedua, kaderisasi dan adanya anak-anak muda Muhammadiyah. Dengan adanya anak muda yang banyak di Gombong ini, maka masa depannya panjang. Maka ada Muhammadiyah yang sangat maju, tetapi orang tua itu kan masa depannya pendek. Lah, Gombong ini kita harapkan anak mudanya semakin banyak, itu nanti IPM-nya banyak, kemudian IM-nya banyak, tapak sucinya, HW-nya banyak, sehingga stok kader itu sebanyak-banyaknya. Nah, Gombong ini punya universitas, punya sekolah-sekolah, itu jangan sekedar tempat pendidikan, tetapi harus dijadikan tempat perkaderan. Dan pada anak-anak muda, manfaatkanlah sekolah, lembaga pendidikan ini untuk kaderisasi. Aktiflah di IPM dan sebagainya. Apalagi saya dengar disiapkan beasiswa bagi yang berprestasi. Nah, saya berharap banyak anak-anak muda Gombong gitu terus berkreasi, berinovasi, memberi solusi, dan menjadi energi baru bagi Gombong untuk terus berkaya, menjadi PCM terbaik di Indonesia. Saya optimis karena Gombong anak mudanya banyak.